Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW datang menemui istrinya, Sayyidah Zainab, dengan wajah yang sangat cemas. Zainab pun bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa?" Beliau menjawab, "Celaka bagi bangsa Arab karena keburukan yang sudah dekat. Hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini." Lalu beliau membuat lingkaran kecil pakai jari. Lubangnya kecil banget, tapi Nabi tetap cemas. Waktu pun berlalu. Ratusan tahun kemudian, di zaman kekhalifahan Abbasiyah, Khalifah Al-Watsiq Billah juga mengalami mimpi yang bikin dia takut. Dalam mimpi itu, dia melihat dinding yang dibuat Zulkarnain sudah hancur dan Ya'juj Ma'juj berhasil keluar. Begitu bangun tidur, dia langsung gelisah. Karena kalau Ya'juj dan Ma'juj benar-benar keluar, itu artinya kehancuran besar bakal terjadi. Mereka akan menghancurkan bumi. Akhirnya sang khalifah memerintahkan seorang pria cerdas bernama Salam At-Tarjuman untuk melakukan perjalanan mencari dinding itu. Dia dipilih karena ahli banyak bahasa dan punya kecerdasan luar biasa. Perjalanannya butuh waktu 2 tahun 4 bulan. Ia menelusuri daerah-daerah asing, bertemu berbagai suku, hingga akhirnya tiba di satu tempat yang dipercaya sebagai lokasi dinding buatan Zulkarnain. Nah, dari sinilah pertanyaan penting muncul. Siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj? Kenapa mereka dikurung oleh Zulkarnain? Apakah dinding itu masih ada sampai sekarang? Dan kapan mereka akan keluar? Yuk kita bahas satu persatu. Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya manusia biasa, keturunan Nabi Adam alaihissalam, tepatnya dari garis keturunan Yafits, salah satu anak Nabi Nuh alaihissalam. Tapi yang bikin mereka berbahaya adalah sifatnya. Mereka suka banget bikin kerusakan di muka bumi. Tiap tahun pas musim panen, mereka keluar dari tempat persembunyiannya di balik gunung. Mereka menyerbu desa-desa, nyerang penduduk, merampas hasil panen, lalu balik lagi ke tempat asal mereka. Begitu terus setiap tahun, datang, merampok, lalu hilang lagi. Waktu itu ada seorang raja saleh dan adil. Namanya Zulkarnain. Allah kasih dia kekuatan, ilmu, dan jalan untuk menaklukkan banyak negeri. Perlu dicatat, Zulkarnain bukan nabi, tapi dia orang beriman yang Allah beri kemampuan luar biasa untuk memimpin dan menegakkan keadilan. Bahkan dia bisa ngomong semua bahasa. Saat datang ke suatu negeri, dia langsung ngerti bahasanya, meskipun belum pernah belajar. Dia keliling ke barat sampai ke ujung bumi tempat matahari terbenam. Di sana dia ketemu satu kaum yang zalim. Allah kasih pilihan. "Wahai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau berbuat baik kepada mereka." Apa jawaban Zulkarnain? Dia bilang, "Yang berbuat zalim akan dihukum, dan yang beriman serta beramal soleh akan diberi balasan yang baik." Jadi jelas ya, Zulkarnain bukan raja yang kejam, tapi dia tegas, adil, dan berpihak kepada yang lemah. Setelah menyelesaikan urusannya di wilayah barat, Zulkarnain melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Di sana dia bertemu dengan satu kaum yang hidup di wilayah pegunungan, dekat tempat terbitnya matahari. Kaum ini hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena setiap tahun mereka diserang oleh dua suku perusak, Ya'juj dan Ma'juj. Kaum ini mengadu kepada Zulkarnain. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, kami lemah. Setiap musim panen, mereka datang dari celah dua gunung ini. Mereka merusak, merampok, dan membunuh. Kami mohon, bantu kami." Mereka bahkan rela bayar mahal. "Kalau engkau bisa bangun penghalang di antara kami dan mereka, kami akan beri bayaran apapun yang engkau minta." Tapi Zulkarnain menolak dibayar. Dia menjawab, "Aku gak butuh bayaran dari kalian. Aku membantu karena Allah. Tapi yang kalian perlukan itu bukan cuma tembok biasa. Kalian butuh dinding yang benar-benar kuat yang gak bisa ditembus." Inilah rencana jenius dari Zulkarnain. Dia tidak pakai batu atau tanah, tapi dia perintahkan agar dikumpulkan besi dan tembaga. Lalu besi itu dilebur, dicetak jadi balok, disusun di celah dua gunung, dan disatukan dengan logam cair panas. Hasilnya, sebuah dinding logam raksasa setinggi 55 meter berdiri kokoh di celah dua gunung. Licin, keras, dan tidak bisa dipanjat atau dilubangi. Dari saat itu, Ya'juj dan Ma'juj benar-benar terkurung. Setelah dinding itu selesai dibangun, kaum setempat akhirnya bisa hidup tenang. Tapi, apakah Ya'juj dan Ma'juj menyerah? Tidak. Mereka terus mencoba melubangi dinding itu. Setiap hari mereka menggali dan mengikis bagian dinding, bekerja keras siang malam. Dan setiap kali mereka hampir berhasil, pemimpin mereka akan berkata, "Cukup untuk hari ini, besok kita lanjut lagi." Tapi saat mereka kembali keesokan harinya, lubang yang mereka buat sudah tertutup kembali. Dinding itu kembali utuh seperti semula, dan mereka pun harus mulai dari awal lagi. Hal ini terus terjadi setiap hari, setiap tahun, selama ribuan tahun. Tapi nanti akan datang hari di mana mereka akhirnya berhasil. Pada hari yang telah Allah tentukan, mereka akan menggali lagi seperti biasa. Tapi kali ini, pemimpin mereka akan berkata, "Cukup untuk hari ini, besok kita lanjut lagi, insya Allah." Itu kalimat yang tidak pernah mereka ucapkan sebelumnya. Dan karena mereka menyebut insya Allah, maka esoknya ketika mereka kembali, lubangnya masih terbuka. Mereka pun melanjutkan penggalian, dan akhirnya, boom, dinding itu tembus. Mereka akhirnya keluar, dan itulah awal dari bencana besar bagi dunia. Setelah berhasil menembus dinding itu,
Ya'juj dan Ma'juj langsung menyerbu dunia dengan jumlah yang sangat banyak. Bukan ratusan, bukan ribuan, tapi jutaan. Al-Quran menggambarkan mereka seperti banjir besar. Mereka turun dari tempat-tempat tinggi dan menyebar ke segala arah, seperti gelombang besar yang gak bisa dihentikan. Saking banyaknya mereka, kelompok pertama yang melewati sebuah sungai akan menghabiskan semua airnya. Lalu saat rombongan berikutnya lewat, mereka akan berkata, "Dulu kayaknya di sini ada sungai." Mereka buas, haus, dan ganas. Mereka menghancurkan apa saja yang ada di depan mereka. Mereka bunuh semua orang yang ditemui tanpa ampun. Dunia berubah jadi medan kehancuran. Lalu, di mana orang-orang beriman? Allah perintahkan Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya untuk bersembunyi di atas gunung. Di sanalah mereka berlindung dari kebrutalan Ya'juj dan Ma'juj. Sementara itu, Ya'juj dan Ma'juj semakin sombong. Setelah merasa sudah menghancurkan seluruh bumi, mereka berkata, "Sekarang kita akan hancurkan penduduk langit." Mereka pun menembakkan panah ke langit. Dan atas izin Allah, panah-panah itu kembali turun berlumuran darah. Melihat itu, mereka semakin congkak. Mereka merasa sudah mengalahkan langit dan bumi. Tapi di saat puncak kesombongan mereka, inilah saat Allah membinasakan mereka. Di saat Ya'juj dan Ma'juj sedang berada di puncak kesombongannya, Allah tidak kirim tentara, bukan gempa, bukan banjir, tapi Allah kirim makhluk kecil, sejenis ulat atau serangga yang disebut An-Naghaf. Ulat-ulat ini masuk ke leher dan tengkuk mereka, lalu menggerogoti tubuh mereka dari dalam. Satu persatu tubuh Ya'juj dan Ma'juj ambruk. Mereka mati berkelimpangan seperti tumpukan bangkai. Tidak ada yang tersisa. Dari atas gunung, kaum beriman mulai menyadari sesuatu. Kenapa suasana tiba-tiba sunyi? Tidak ada lagi suara ribut dan kekacauan, tapi mereka masih takut. Jangan-jangan ini jebakan. Lalu muncul seorang pria pemberani. "Aku akan turun lihat keadaan," katanya. Begitu dia turun dari gunung dan melihat kondisi di bawah, dia terdiam. Seluruh daratan penuh bangkai Ya'juj dan Ma'juj, tidak satupun yang hidup. Pria itu segera kembali dan berseru, "Wahai kaum muslimin, bergembiralah, Allah telah membinasakan musuh kalian." Maka keluarlah umat Islam dari tempat persembunyian. Mereka selamat. Tapi masalah baru muncul. Semua tanaman sudah hancur, sumber air rusak, udara bau busuk karena bangkai-bangkai yang menumpuk. Bagaimana bisa hidup dalam kondisi seperti itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan datangkan keajaiban. Hewan-hewan ternak kaum beriman akan memakan daging Ya'juj dan Ma'juj dan meminum darah mereka. Ajaibnya, hewan-hewan ini akan sangat sehat dan gemuk. Ini semua adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Di masa itu, logika dunia sudah tidak berlaku seperti biasa. Keajaiban demi keajaiban terjadi sebagai peringatan bahwa kiamat sudah dekat. Apa pelajaran besar dari kisah ini? Ya'juj dan Ma'juj bukan dongeng, mereka nyata. Mereka adalah ujian besar bagi umat manusia di akhir zaman. Dan yang paling penting, Allah selalu menjaga orang-orang beriman. Kekuatan sehebat apapun, kalau melawan kehendak Allah, pasti hancur. Kesombongan, kebencian, dan keserakahan akan membawa kehancuran. Kita sekarang masih hidup sebelum kejadian ini terjadi. Mumpung masih diberi waktu, yuk kita kembali kepada petunjuk Allah dan bersiap menjadi bagian dari umat yang diselamatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.